Sinten ya? Kali sinten nih? Sinten ya? Oh, J. Cah kita kumu. Berarti bisa dibilang, oh ya, untuk namanya sendiri kan di sini yang menunggu di sini kan, atau bisa dibilang ini adalah situs atau pemakaman dari Resi Sambernyawa, di mana Resi itu sebenarnya adalah salah satu orang kepercayaan dari Patih Gajah Mada yang merupakan salah satu Mahapatih yang sangat terkenal di era Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Selamat malam, balik lagi bersama kita di Dunia Balik Dunia. Kali ini kita ada di suatu tempat di daerah Pare ya, tepatnya di situs Watu Gajah, Parerejo. Parerejo. Nah, kemarin kita sempat kesini ambil gambar di siang hari. Kita udah dapat beberapa informasi tentang sejarahnya sini. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi ini ya, sebelumnya selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Watu Gajah. Watu Gajah jadi ada bentuk apa? Batunya ini diukir seperti gajah. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa bisa diukir seperti ini? Oh, kalau yang penunggu sini ya? Ya, Kalau yang penunggu sini itu dulunya itu gimana ya? Kalau bicaranya itu bawahnya Gajah Mada ya, berarti ya? oh berarti memang dari kerajaan Majapahit ya? Iya. Prajurit lah dari Ya, begini loh. Apa kalau Gajah Mada kan Patih. Jadi beliau ini salah satu kepercayaannya Patih Gajah Mada gitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang, oh ya, untuk namanya sendiri kan di sini yang menunggu di sini kan, atau bisa dibilang ini adalah situs atau pemakaman dari Resi Sambernyawa, di mana Resi itu sebenarnya adalah salah satu orang kepercayaan dari Patih Gajah Mada yang merupakan salah satu Mahapatih yang sangat terkenal di era Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Nah, Ya, ketika kok bisa sampai sini? nah gitu Mas. Sedangkan Majapahit kan berada di, kalau sekarang Mojokerto, dan sekarang ini adalah di Pare. ya. Kalau Nah, kisahnya itu Ceritanya kayak gimana? gimana? Dulu habis perang itu kan belum selesai. Tapi beliau ini kembali dahulu. Bisa dibilang dulu misi terakhir ya, mungkin. Iya, iya. Misi terakhir itu penaklukan di Thailand. Oh, kerajaan Thailandnya mungkin bisa disebutkan. Kanglap. Kang Kang Lau. Nah, Kanglau. Kang Lau. Ya, jadi ketika di Kang Lau ini, jadi dia bersama si Patih Gajah Mada ini eksplorasi Nuswantara itu sampai ke Thailand yang bernama Kerajaan Kang Lau gitu. Nah, itu setelah di Kang Lau itu, monggo dilanjutkan gimana? Setelah di Kanglau itu beliau itu bicara empat mata dengan Patih Gajah Mada, dan dia kembali dengan membawa satu kapal ya Mas ya. Membawa satu kapal. Kapal kecil apa kapal besar? Kalau itu kapal besar sih Mas. Tapi nggak sebesar yang dua. Kan kapalnya kan ada tiga. Oh, ya. jadi berangkat ke Thailand itu ada 3 kapal. Kemudian kembali lagi yang satu kapal ini yang agak kecil. Iya. Berapa orang? Kalau kembalinya itu banyak sih Mas. Banyak ya, satu pasukan. Iya. Ya. Mungkin separuh Dari pasukan yang akan melanjutkan misinya iya. lagi. Oh. Dan beliau ini yang tahu cerita Gajah Mada. Jadi beliaunya itu habis itu kemana atau mana, tapi ini dia pun bicara nggak mau menceritakan, biar kalau Detailnya ya. Iya, kalau mungkin kita nanti satu saat bertemu Gajah Mada, biarkan beliau menceritakan. Oke, kita sambil jalan. Jadi ceritanya singkatnya tadi adalah waktu misi ke Thailand, Iya. mungkin disengaja ya untuk dari Patih Gajah Mada, Iya. biar terlihat mengalami kekalahan, beliau ini suruh balik duluan. Iya. Nah,
trik perang lah. Trik-triknya agar terlihat kalah Gajah Mada sudah kalah di sana, ternyata tapi kan ternyata enggak. Ya. Nah, biar Kalau ini ya, kalau katanya itu sebenarnya itu nggak kalah sih. iya, Itu menang, tapi dianya tuh pergilah jadi meninggalkan jabatan ibaratnya jabatan. gitu. Jadi beliaunya balik ke sini. Dan diadang kerajaan Sebentar. gitu. Bentar, balik ke sini itu kan dari Thailand. Balik ke sini jelasnya kan dari kapal, nggak langsung ke sini kan. Oh enggak Ke ya. kerajaan Ke dahulu. kembali dulu kerajaan. Nah, itu ngapain kok dari kerajaan kok dia terus ke sini? Dia dari kerajaan itu pernah masih ada beberapa waktu ya Mas ya. Di sana itu diumumkan perang itu kita pemenangnya, tapi kok Partai Gajah Mada itu nggak kembali dan pasukannya kok cuma separuh. iya. Setelah itu beliau kan membawa sebuah rahasia ya, rahasia Oh iya iya. Gajah Mada. Gajah Mada. Jadi dia menginginkan mengundurkan diri dari kerajaan itu tadi. Jadi intinya begini loh ya, kalau seumpama kita jadi dia pulang perang, kok cuma bawa separuh, pimpinannya kemana kan nggak enak ya, cuma Iya. ditanyain sama rajanya, dia sungkan ya apa, RP mau menceritakan kebenarannya ini rahasia, kan Iya. dari nggak enak, jadi beliau memilih untuk mundur dari kerajaan, kemudian mencari tempat untuk menenangkan diri, Dan membuat rumah kan. membuat gubuk sendiri, Dan rumah sendiri. ketika beliau kesini juga diantar 5 pasukan. 4-5 beliau lah. Jadi mengundurkan dirinya itu istilahnya mengundurkan diri secara terhormat loh ya, secara terhormat, bukan dipecat atau apa, bukan. Jadi beliau itu mengundurkan diri secara terhormat, makanya sama pihak Majapahit masih diantarkan oleh pasukannya ke arah yang beliau inginkan kemana. Dan yang disayangkan dari pihak lain itu ada yang tahu banyak kayak bocor lah sebenarnya. Jadi tahu kalau beliau itu mau kesini, dan habis itu beliau itu dihadang. Lalu beliau itu kan membawa salah satu ekor gajah. Jadi dia melindungi gajah tersebut. Akhirnya beliau itu sebenarnya apa? Leno itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Apa ya lah? Ya biasanya lengah. Lengah. Lengah, dan akhirnya beliau terluka ya, hampir lumayan parah, tapi beliau sempat memenangkan itu tadi, dan akhirnya beliau itu wafat dan dimakamkan di sini. di sini dan dibuatkan tadi. Ini situsnya bisa kita lihat di sini. Ini kalau dilihat ini batunya emang bentuknya kayak seekor gajah dan satu ada gajah kecil ya, induk sama anak gajah. Ceritanya ini dipahatkan oleh keempat prajuritnya tadi ya, yang mengawal kepulangan beliau ke sini. Oh ya, tadi begini ya. Jadi tadi kan ceritanya masih dari Majapahit diantar pasukan banyak. Ya. Ya, jadi beliau diantar ke sini itu tidak sendirian. Dia berempat sama temannya ya. Iya. Nah, jadi berempat sama temannya ke arah sini. Lah ketika setelah diantar yang pasukan dari Majapahit kembali pulang, beliau tinggal berempat yang jalan ke sini. Nah, ini baru dihadang oleh kerajaan kecil yang ada di sini, yang di sebelah timur ya. Mungkin kalau sekarang disebutnya Kasembon atau Kandangan atau Wonosalam sekitar situ ya. Nah, ada di sekitar situ. Nah, dari situ tahu bocor sebenarnya beliau ini sakti mandraguna. Gak tedas tapak paluning pandai, ceritanya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa sampai terluka? Nah, karena rencananya bocor itu tadi, pihak musuh mencari kelemahan beliau. Beliau kan datang ke sini, jadi kan bocor ke telinga yang kerajaan kecil itu tadi, dan kerajaan itu takut bila kerajaan itu Sampai kalah, ya sampai hancur. Jadi sebenarnya beliau pun nggak menginginkan kerajaan itu, tapi kerajaan itu yang takut. Jadi duluan lah, pikiran negatif lah Iya. ini. Jadi salah satu kerajaan itu ada yang tahu kelemahannya Resi Sambernyawa ini, dan dari itulah beliau bisa terluka parah. Oke. Parah, kemudian dimakamkan di sini. Lah ini
batunya ini dipahat oleh teman-teman yang tadi. Dulu batunya nggak ada di sini. Beliau berkata batunya dulu dibawa ke sini sama kayak cikar itu ya. Iya, cikar. Dan cikarnya itu memakai gajah itu tadi. Oh ya, berarti pakai gajahnya tadi yang istilahnya menarik cikarnya tadi terus ditempatkan di sini. Dulu bentuknya masih batu kemudian dipahat. Nah, pahatnya ini nggak pakai senjata besi atau enggak. Bahannya pakai sama-sama batu ya misalnya kemarin. Dan waktu itu untungnya gini, cikar gajah itu masih dibawakan cikar buat bawa perlengkapannya lah itu tadi. Jadi kalau nggak ada cikar itu mungkin batu ini ya nggak. Ya susah. Iya. Jadi batunya dinaikkan cikar. Ini biasanya kan cikar kan nariknya sama sapi lah, ini pakai gajah. Kemudian ini kemarin beliau ceritanya nggak pakai senjata tajam kalau mahatnya ini ya. Jadi pakai batu kemudian diisi aji-aji. Iya. Aji-aji. Nggak tahu aji-ajinya apa ya. Jadi batunya yang untuk mahat itu lebih keras daripada batu ini karena sudah ada aji-ajinya. Kalau zaman dahulu begitu ya. Kalau zaman sekarang ya kayaknya ya khayal ya. Iya. Dan untuk gajahnya sendiri sosoknya juga masih di sini ya? Iya masih. Oh, iya, makanya kok ketok gede mang. Oke, teman-teman, habis ini kita mau mediumisasi, mau berinteraksi sama Resi Sambernyowo. Dan tadi waktu kita istirahat bentar ada sosok naga ya, Iya. yang nyamperin kita di sebelah sana. Dia pakai mahkota dan ada kayak jenggirnya ya. Iya. Untuk warnanya sendiri mungkin bisa dijelaskan? Warnanya sendiri itu hitam. Hitam. Dan ada pelangnya tuh di punggungnya itu. Yang satu katanya anak. Oh ya, dan ada anak kecil. Mungkin dulunya dia meninggalnya itu Tenggelam. ya tenggelam Di mana? di sungai ya. Posisinya sekarang di mana? Di apa pohon? Atas pohon sini. Mungkin sini agak kelihatan ya. Untuk umurannya? Kalau umurnya dia masih gadis ya. Udah besar berarti? Apa masih? Mungkin 16-an. Oh iya udah gede berarti. SMA. Iya SMA itu. Kelas 3 SMA atau SMP lah. SMA lah 16. Itu udah benda. 16 SMA. Oke, kita mau mediumisasi. Yang masuk ya Resi ya Si Sambernyowo ya. Oke. Rahayu ya. Rahayu. Oh, sepatu nih. Kok nyepot? Sewu nih. Sandali jam kerja menikung ngeten kok dulu. Dan kuning dong. Dobrok itu lek lagi cekeco. Nggih. Ini buatan rokok nih. Buatan. Ya ora apa. Oh, apa-apa. Ini sigarane nyowo. Ya bojoku kula. Oh, Namun setunggal ya kula wehke sigarane nyowo. oh, sementing.
ini kagungan asma sinten Mbah? Sing asline kalian Jambret ngene. Resi bagian. Resi Pagian. Jadi ini kan ping zamane niku Mojopahit pas raja sing sinten? Raden Muruk. Oh, yang buruk niku nggih. Yen wis tenggal dewi. Nggih. Aku wis mlampah metu. Oh. Penteng mriki jenengan nggih. Iya. Napa laras kalau mau ceritane kados ngoten wau. Sae. Terus niki bagi tanggal dadosinipun niku tiang-tiang kok wonten kata dupa, kata suguhan niki damel napa? Teng mriki niku sakjane kersane yang mriki nggih sumerep. Peteng marang gua lakune. Teng niku pripun? Kersane sumerep sedaya ben kersane mboten ngoten malih nek mangke dibal mirsani menika. Kongko pangarepane. Oh, njaluk nomor guys. Oke. Jadi, biasanya yang kesini itu minta nomor begitu. Nah, terus sajatosipun pripun jenengan paringi napa? Wong urip kuwi Nggih. aja kerindu marang godane donya. Iya sing butuh sak tenane. Oh, Monci. Enehi. Iya sakala kuwi. nggih. Yen dining penggawean Nggih. ora kena ngono kuwi nggo penggawean. Nggih. Dan lingkungan yang mantan sing bagus napa maning ilmu napa-napa. Oh, Iya kadang supaya penak marang makune. oh. Panjenengan ajari iki ngaten nggih. Iya aku amung ndongake. Oh, nggih. Kersane lancar lan lampahe ngoten Mbah. Iya supaya cethuk marang kapinginane. Nggih. Berarti pun pinten tahun Mbah ngomong Mbah. Wis yusuwane jenengan pun pinten tahun niku. Umurku Hmm. ana sing kok gowo kuwi lho. Sing pundi? Sing Yang wadon. Oh, nggih. Lagi sederet ta sih kali. karuan ini. Karuan. Iya bojo kula. Terakhir mungkin Mbak ini nek cerita pas mati si ibu pun mokso. Ini kan beduk dulu ring alhamdulillah mriki. Sing nangking timar Nggih. tumuju ke mrene. Kurang. Pulau dah. Anjir. Kepengen. Tangi. Satu betul. Nggih. Luring kuwi. Ojo ngurno-reno. Nggih. Wis tuwa wis mengaku. Betul. Oke kan kamar apa? Dan itu berjumlah begini saya salah sama teman. Ini iki awam. Kadang tiga orang mboten sakit ngeramut ngoten. Satu pasti. Nggih. Soalnya mboten sakit ngeramut. Lah panjenengan Oh iku iya sak wengkasane. nggih. Kok ini sing ape ngrusu gitu. Nggih. Ini sing ape ngeroyok. Eneng cicake. Oh.
Nyerek pangkat ya. Merah Trimo Cokro Birowo. Niku. Jadi isinya tadi raksasa, sepasang raksasa guys. Kok yang ini ki asline pun pundi nopo pare mriki mawon nopo pundi? Berarti asline nggih Mojopahit mriko, Mojokerto. Cedake kono. Nggih. Kan wong penting perlu disampaikan kagem masyarakat mriki kedai nek mriki pripun tidak tanduke napa mawon endi kersane mboten salah persepsi mboten salah napa nek dugi mriki Prasangka itu beliau. monggo nek dadi wonten disampaikan Yo penjalukku amung siji nggih sing resik. Adus dhisik. Nggih. Oke, jadi kalau ke sini disarankan mandi dulu guys, memastikan bersuci dulu. yang jangan dicoret-coret seperti itu ini mbak ini biasanya ojo dioret-oret ojo dicoret-coret kayak ngono Dene wong saiki ora iso gawe iso ning rusak tatanan. Walingku dining mlaku. Atiku digowo. Tinggi. Nggih. Odamu digowo menyang dinding ora tinggi. Ati lan akal siji. Nah gajah ini ki rumiyin diajak perang nopo pripun nopo sekedar tumpangan. Diajak panggil. Oh, ada asma nopo mboten gajah? Gading langku. Gading. Gading Lenggo ini nama gajahnya Gading Lenggo Hmm. dengan nanti teng pundi mbak Wis mung Oh, jeneng kaya. Jeneng bapane kuwi mau setya marang aku. nggih. ngapain atas Ngenteni jeneng aku mumbul. Kita rewangi. Nyonggo Jawa. Oh, nggih. Matur suwun. Yen wis dugi nyaku bukmu dawuh Oh, nggih. mengko tak cepote. nggih Nggih. Iya sak cekapi dawuhmu. ngapain Aku nampa pandugimu. Nggih, matur suwun. Hati-hati. Eling sak dunia pamit. Elingo marang sangkan paraning dumadi. Rahayu ya. Ayo ya. Kan nggih Rahayu. Ayu. oh Oh, bisa pun jangan medalnya Oh, ini dari lereng Bagi larang. sakit ngomong dong mboten. tapi bisa manuk ya Oh. Jadi ini tadi ada yang masuk seekor kayak burung merak guys, warnanya putih. Ada sama bunda. Ini ada yang masuk lagi nih guys. kan Rahayu. Rahayu. Ayu Rahayu.
Iya. Pinten nggih? Kalih sinten nih? Pinten nggih? Oh, nggih. Nggih, kita pinten? Setro nggih. Kita. Pripun wonten sing badhe disampaikan? Wah, iya. Ini kan rencang kulon. Rencang kula niki. Budal bareng nggih. Mulih bareng. Langsung tak. Aiso. Ram. Ya wis. Tak anu piye? Oke, teman-teman, jadi segini dulu. Ekspor. Jadi rasanya bagaimana? Oh, rasanya gimana? Rasanya gimana dimasuki? Masih menggih-menggih nih, nggak tahu ya? Tak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nah, jadi ini tadi ada dua sosok. Yang pertama itu burung merak tadi yang tidak bisa bicara. Kemudian yang kedua itu Buto Setro. Buto Setro itu dari arah timur. Dari arah timur, jadi beliau maunya sih ngambil dia. Nah, jadi terpaksa kita maksa dia untuk keluar. Ya. Sedikit gangguan seperti itu ini tadi. Kenapa itu? Kenapa? Masnya kok bisa datang? Timur dia sampai ngamping itu. Jadi dia memang sudah mengincar dari tadi untuk ambil salah satu dari Dan sempat diperingatkan sama yang Resi anu Sanggul Langit Sambil Nyawa tadi. pada hati-hati. Kok Sanggul Langit Sambil Nyawa? Jadi hati ada itu tadi yang Dan ini aku agak terasa sesak. Apa mungkin ya bersinggungan sama Buto Setro tadi? Oke. Tapi masih kita dikendalikan. Segini dulu Oke. dari kita Sini. explore di Watu Gajah. Jadi intinya ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Resi Sambernyowo yang merupakan bisa dibilang orang kepercayaan dari Mahapatih Gajah Mada yang perjalanannya ke sini intinya dicegat dari kerajaan Ngerayap ya. Iya. Dari yang rajanya siapa? Ontogiro. Ontogiro yang Diambil. overthinking lah, apa mungkin mau ambil alih kerajaan ya, yang Resi ini dicegat dan ya mungkin ketemu apesnya. Jadi intinya beliau ini dari Majapahit ya, kemudian ke sini cari tempat untuk menenangkan diri. Kemudian beliau tadi pesan kalau seumpama ada orang yang kesini itu bersihkan diri dulu, mandi dulu. Kemudian kalau kesini atau kemana-mana itu jangan cuma pakai akal aja, pakai hati. Jadi jangan cuma kesini juga jangan merusak tempat ini, jangan mengotori tempat ini, jangan coret-coret seperti itu. Dan jangan minta yang aneh-aneh. Dan yang aneh itu ya. Kalau bisa yang minta apa aja itu ya. Mungkin beliau memberikan bantuan cuma yang butuh aja, Mas. Sangat membutuhkan ya, cuma sekali aja tapi jadi itu ya. Jadi oke, malam ini kita tutup. Terakhir tadi ada sedikit gangguan, itu masih bisa Kita atasi. ya. Dan terima kasih sudah mengikuti kami di dunia di balik dunia. Sampai ketemu lagi di explore selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.